Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Fari Oktaviani, NIM 181910201104 dari Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian tri-pass bridge inverter atau inverter jembatan 3 fasa. Sebelum itu, saya akan sedikit mereview dasar teori dari inverter. Inverter sendiri adalah perangkat yang dapat mengubah input daya DC menjadi output AC. Nah, inverter dibagi menjadi dua, yaitu inverter 1 fasa dan inverter 3 fasa. Setiap jenis inverter dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, ditinjau dari jenis rangkaian komutasi pada SCR. Yang pertama ada modulasi lebar pulsa, yang kedua ada inverter resonansi, yang ketiga ada inverter komutasi bantu, dan yang terakhir ada inverter komutasi komplement. Inverter memiliki 3 sebutan. Nah, inverter disebut sebagai VFI atau voltage feed inverter apabila tegangan masukan selalu dijaga konstan. Kemudian ada sebutan yang kedua yaitu CFI atau current feed inverter apabila arus masukan selalu dijaga konstan. Kemudian yang terakhir ada variabel atau variabel DC link inverter apabila tegangan masukan dapat diatur. Menurut proses konversi, inverter dibagi menjadi 3, seri, paralel, dan jembatan atau bridge. Jembatan atau bridge di sini dikelompokkan menjadi 2, yaitu half bridge dan bridge. Nah, pada video kali ini akan fokus membahas mengenai inverter jembatan 3 fasa. Berikut merupakan rangkaian dari inverter jembatan 3 fasa, di mana terdiri dari 6 buah dioda dan 6 buah tiristor sebagai saklar yang dapat dikontrol. Rangkaian ini tersusun dari 2 rangkaian 3 fasa half bridge inverter. Penomoran dari tiristor itu diurutkan sesuai dengan urutan di mana mereka dipicu untuk mendapatkan tegangan VAB, VBC, serta VCA. Nah, prinsip kerja dari inverter 3 fasa itu dibagi menjadi 2 kemungkinan pola gating tiristornya. Yang pertama yakni mode di mana tiristor mengalami konduksi pada selang waktu 180 derajat. Kemudian pola kedua yaitu mode konduksi tiristor pada selang waktu 120 derajat. Langsung saja kita beralih ke simulasi agar mengetahui kerja dari tiap tiristor. Nah, prinsip kerja dari tiristor masing-masing lengan pada rangkaian ini harus bergantian dan tidak boleh bekerja bersama-sama. Karena jika saklar pada tiap ban, misalnya 1 dan 4, ini bekerja bersama-sama, maka akan menyebabkan terjadinya hubung singkat. Kondisi saklar dari 2 keadaan on maupun off bekerja berdasarkan teknik modulasi dengan prinsip PWM. Untuk rangkaian ini, PWM yang digunakan yaitu sebesar 50%. Berikut adalah gelombang output dari hasil inverter penyearah 3 fasa. Nah, ini merupakan kontrol dari tiristor sendiri karena PWM-nya 50%, jadi 50% aktif, 50%-nya mati. Untuk tiristor pada T1 itu phase delay-nya disetting 0. Kemudian pada tiristor 2 pas delay-nya disetting 60. Selanjutnya pada tiristor ketiga itu disetting 120 dari tiristor pertama atau 60 dari tiristor kedua. Kemudian yang keempat itu disetting 180. Dan yang kelima itu disetting 240. Kemudian yang terakhir itu disetting 300.
Nah, dari gambar dapat diketahui bahwa pasangan tiristor pada masing-masing lengan, yaitu T1 dan T4, T3 dan T6, serta T5 dan T2 itu dihidupkan pada selang waktu 180 derajat. Dari gambar tersebut dilihatkan bahwa untuk T1 itu tetap menyala selama 180 derajat dan T4 menyala selama 180 derajat pada siklus selanjutnya. Kemudian disusul kembali konduksi dari T1. Nah, kerja tersebut akan berulang seterusnya. Selanjutnya pada baris kedua, T3 melakukan kerja atau berkonduksi setelah 120 derajat dari baris pertama atau T1. Kerja baris kedua umumnya sama, yaitu T3 aktif selama 180 derajat dan dilanjutkan oleh T6 pada siklus 180 derajat setelah T3 aktif. Nah, untuk baris yang ketiga berarti T5 akan dikonduksikan setelah pada rentang waktu 240 derajat dari T1 atau 120 derajat dari T3. Untuk kerjanya juga sama, selang waktu antara T2 dan T5 yaitu 180 derajat. Langkah kerja tiristor setiap 60 derajat hanya terdiri dari 3 tiristor yang berjalan, yaitu 1 tiristor dari bagian atas dan 2 lainnya dari bagian bawah, atau 2 tiristor dari bagian atas sedangkan 1 lainnya itu dari bagian bawah. Dari simulasi serta penjelasan yang telah saya paparkan tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, tegangan fase memiliki 6 langkah per siklus. Kemudian yang kedua, tegangan saluran memiliki 1 pulsa positif dan 1 pulsa negatif masing-masing dengan durasi 120 derajat. Kemudian yang ketiga, fase dan tegangan saluran keluar dari fase sebesar 120 derajat. Dan yang terakhir, tegangan saluran mewakili rangkaian tegangan bolak-balik 3 fasa yang seimbang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.